Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Muhammad Faisal. Kali ini kita akan mengangkat topik post-human. Post-human adalah sebuah keadaan yang menggambarkan sebuah perubahan di luar dari kendali manusia, dan perihal perubahan tersebut terjadi pada tingkat teknologis sebagai sebuah hasil pengetahuan sains yang dibuktikan melalui perjalanan-perjalanan epistemologi manusia. Manusia direduksi dari setiap ruang waktu dengan hadirnya teknologi. Kini teknologi tidak hanya mereduksi pengalaman visual, perseptual, psikologi atau biologis maupun neurologi manusia, tetapi teknologi juga kemudian membawa kita pada sebuah fiksi ilmiah tentang masa depan manusia. Ada beberapa yang hilang di dalam pengalaman indrawi manusia sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut. Anggaplah misalnya perjumpaan mata, perjumpaan tubuh itu tidak secara real dirasakan lagi karena ada batasan teknologis yang membuat manusia kadang tercerabut dari nilai-nilai realitasnya. Anggaplah misalnya kuota internet misalnya lemah, atau baterai smartphone kita habis, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di situ pengalaman indrawi kita tercerabut. Saya pikir perkembangan post-human ini bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan atau sesuatu yang perlu dibesar-besarkan sebagai sebuah tragedi, tetapi ini menjadi sebuah instrumen untuk kemudian mengikat nilai-nilai etik. Saya pikir ada banyak proyek filosofis termasuk Martin Heidegger dalam melihat perkembangan teknologi ini. Nilai-nilai etik sebenarnya menjadi kata kunci di dalam perkembangan teknologi, dan post-human di mana banyak filsuf atau pemikir yang memprediksikan bahwa terjadi semacam peralihan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, terjadinya keruntuhan ekologi sejalan dengan meningkatnya teknologi. Begitu pula juga prediksi Yuval tentang terjadinya migrasi besar-besaran karena bencana ekologi tersebut mematahkan konsep nasionalisme, karena bencana ekologi tersebut menjadi sebuah penyebab dari hadirnya perkembangan dan penggunaan energi teknologi yang begitu besar. Dan saya pikir ini menjadi sebuah prediksi-prediksi ilmiah yang bisa saja dibangun sekaligus dikonseptualisasikan saat ini agar kita bisa mengendalikan teknologi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Martin Heidegger, yaitu nilai-nilai etika dan penggunaan yang tidak hanya mengutamakan eksistensi diri secara virtual, tetapi untuk mengakseskan pengetahuan, etika dan nilai-nilai humanisme. Selanjutnya, post-human ini adalah sebuah gambaran tentang keadaan di mana banyak praktek-praktek strukturalisme itu hilang, misalnya praktek-praktek birokrasi, pelayanan, pendidikan dan seterusnya kemudian beralih. Kita melihat bahwa pengalaman hari ini bahwa hadirnya COVID-19 yang banyak mematahkan beberapa konsep konvensional kita. Saya pikir kali ini teknologi kemudian memperlihatkan dirinya dalam kekuasaan dan keterbatasan manusia. Ini kemungkinan akan terjadi secara terus-menerus, di mana praktek-praktek manusia itu kemudian didekonstruksi melalui kekuasaan teknologi.
Kekuasaan teknologi membuat banyak pola interaksi berubah, pola konsumsi berubah, dan pola bahasa pun juga kian berubah. Dan saya pikir post human ini banyak mengalihkan konsep mutakhir, pengetahuan mutakhir atau teknologi mutakhir saat ini itu menjadi satu media yang tak luput dari pikiran manusia dalam memecahkan persoalan-persoalan realitas. Dan tentu kita kemungkinan akan melihat banyak perubahan-perubahan besar, termasuk perubahan-perubahan ekologi, perubahan-perubahan migrasi, perubahan-perubahan nasionalisme, perubahan-perubahan tentang pengetahuan, dan termasuk pengetahuan yang hadir karena terjadinya krisis-krisis ekonomi atau terjadinya resesi ekonomi. Dan di Indonesia bahkan secara global manusia harus siap menjemput perubahan besar tersebut seiring dengan kekuasaan teknologi. Dan bahkan sampai saat ini pengetahuan kita lebih banyak dikonsumsi dari informasi yang diperoleh dari raksasa informasi. Dan kali ini bahkan artificial intelligence menjadi satu pedoman, dan tentu posthuman menjadi satu gambaran atau perspektif bagaimana manusia merespon masa depannya, merespon kebudayaannya, dan kemudian mampu memprediksikan bagaimana konsep sosial humanis itu bisa bergerak dan diperkawinkan dengan teknologi. Saya pikir itu gambaran tentang posthuman. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.